Berjalan dengan lancar. Puasa nggak ini? Puasa. Alhamdulillah, Bapak juga puasa. Iya nak, kira-kira ini sebelum kita mulai pembelajaran, teman kalian ada yang nggak hadir nggak? Ada. Siapa? Diana. Diana. Apa kabarnya? Katanya dia sakit, Pak. Sakit. Mudah-mudahan Diana bisa diberi kesembuhan dan dapat beraktivitas seperti kita biasanya. Amin. Nah, ini Bapak mau sampaikan sama kalian. Sebelum kita memasuki pembelajaran, terlebih dahulu kita melihat kiri kanan kita dulu. Coba lihat kiri kanan kita, ada sampah nggak? Ada sampah nggak? Kalau ada, coba dipungut. Ya, kalau ada coba dipungut dan dibuang ke tempat sampah. Karena apa? Kebersihan, keindahan, kenyamanan merupakan suatu apa? Suatu kenyamanan kita saat belajar. Oke, silakan. Udah bersih nggak tasnya? Udah bersih kan? Udah nyaman kan? Baik. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, kita berdoa dulu ya nak ya. Siapa yang mimpin doa? Oke, silakan. Sebelum memasuki pembelajaran, marilah kita sejenak berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, kayaknya ada Bapak kurang semangat bagian ini. Ya, ngantuk. Ya, ngantuk nggak? Kurang segar nggak? Bapak buat SBK sedikit, boleh? Boleh ya. Nah, jadi ikuti Bapak. Kalau Bapak bilang pagi, tepuk tangannya sekali. Ya. Kalau Bapak bilang siang, tepuk tangannya 2 kali. Kalau Bapak bilang sore, tepuk tangannya 3 kali. Kalau Bapak bilang malam, tepuk tangannya nggak boleh, karena malam waktu tidur. Oke, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Nah, nggak sampai dia ya, nggak sampai. Tepuk sore, tepuk sore. Tuh nggak konsentrasi 2 kali, harus 3 kali. Bapak melihat tepuk siang, tepuk sore. Oke, tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Itu ya. Nanti itu ya. Oke, kayaknya udah konsentrasi semua ya. Udah konsentrasi semuanya. Tepuk siang. Udah konsentrasi kan? Tepuk sore. Tepuk malam. Ya, oke. Baik. Ya, kita sudah dites, kita udah hilang rasa ngantuknya. Nanti kita buat breathing lagi di saat kita udah mulai ngantuk. Yang mengantuk kita buat breathing lagi. Ya. Nah, Bapak di sini adalah memberikan materi yang mana materi ini tentang pertanian. Tapi sebelum Bapak melanjutkan materi Bapak ingin mengajak kalian dulu. Siapa yang tahu pembelajaran kita di minggu kemarin? Yo, siapa? Tangan. Siapa yang tahu pembelajaran minggu kemarin? Siapa? Ya, Pak Mawar.
lagi? Apa lagi? Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, minggu kemarin kita dalam melakukan kegiatan penyiapan media tanam. Kalian masih ingat pembelajarannya, alhamdulillah. Dan hari ini Bapak bisa menyampaikan proses pembelajaran Bapak di pagi hari ini. Nah, pelajaran Bapak. Nah, coba dilihat. Kayaknya ini bisa baca kan? Coba. Oh, lambat kali. Maklum nih, laptopnya lemot kali. Ya. Bentar ya. Belum juga. Iya ada Pak Ian. Tanggal Pak Ian sekarang kan memegang habis itu. Itu dapat suatu ada kelas 2, kelas 1, tapi materinya kelas 1. Ini lagi loadingnya lama ini. Nampak ya? Siapa yang nggak nampak? Nampak semua ya? Alhamdulillah. Ini urusannya mana ini? Kayaknya untuk bikin ini. Posisinya ini, oh ini dia. Apa enggak? Ya, ya, nih materi kita hari ini yaitu pelajaran perbaikan tanaman. Materi pembelajaran kita penyiapan bahan tanam. Nah, bahan tanam, kira-kira kalian tahu nggak bahan tanam itu apa? Apa? Coba tunjuk tangan. Apa? Mawar apa? Benih, biji ya? Ya, bagus. Bahan tanam itu berupa biji. Nah, di sini KD Bapak, seperti dasar Bapak, ada 3.2 titik menganalisis penyiapan bahan tanam, dan KD 4.2 titik melaksanakan penyiapan bahan tanam. Dan di sini tujuan pembelajaran kita hari ini, nah supaya apa? Nah, melalui diskusi dan praktek, setelah guru memberikan indikasi masalah melalui, kayaknya nggak jelas ya, coba baca aja. Melalui PowerPoint di layar, peserta didik dapat menjelaskan pengertian benih bermutu dengan benar. Dan nomor 2, setelah peserta didik dan guru tanya jawab ke peserta didik dapat menunjukkan benih bermutu. Nah, berdiskusikan materi tersebut melalui PowerPoint di layar. Peserta didik dapat membagi benih bermutu sesuai prosedur dengan tepat. Di nomor 3, setelah peserta didik dan guru, maaf nih, Bapak pun kurang baca nih. Nah, di sini Bapak baca ya. Nomor 3, setelah peserta didik dan guru berdiskusi materi melalui PowerPoint di layar, peserta didik dapat membagi benih bermutu sesuai prosedur dengan tepat. Dan nomor 4, setelah peserta didik dan guru praktek tentang mutu benih, peserta didik dapat menunjukkan benih
secara teliti. Nah, ini adalah tujuan proses pembelajaran kita. Dan di sini, nah, Bapak menunjukkan bahwa ada sesuatu di sini, ada dua gambar, gambar satu dengan gambar dua, ya nak ya. Nah, gambar satu dan gambar dua ini merupakan gambarnya yang berbeda-beda. Satu bentuk gambar benih atau biji, dan satu lagi bentuk gambar buah yang dalamnya biji, ya, yang dalamnya biji. Nah, di sini ada tanya nih, menurut kalian, ya, menurut kalian dalam proses pembudidayaan tanaman yang ditanami itu benih atau biji, yang mana gambarnya? Yang mana gambarnya? Nomor satu. Coba siapa bisa menjelaskan nomor satu itu? Coba siapa yang menjawab nomor satu? Coba. Siapa? Ya. Tentu kan yang nomor satu kan gambar biji ya. Ya, tentu kalau kita proses menanam itu dengan menanam benih atau biji, tentu kita awal mulanya kita menanam biji. Ya, kalau kita menanam buah, kayaknya kita buahnya selalu, kalau kita busuk, jadi biji itu, buah itu menjadi asam, bijinya akan menjadi busuk. Kalau proses kita menanam, bakalan tidak terjadi. Jadi pilihannya di gambar mana? Satu, ya, yaitu gambar yang ada biji-bijinya. Tahu nggak biji apa aja itu? Nggak tahu. Ya, sama bapak pun nggak nampak kalau di sini ya. Ya, di sini bijinya, ada bijinya benihnya jagung, ada kedelai, ada kangkung, ada kacang tanah, ada kacang hijau, ada padi di sini, ada gandum. Semuanya adalah suatu benih yang justru kita awal mula proses penanaman budidaya pertanian. Nah, nih Bapak di materi pembelajaran Bapak di sini, coba kalian mati pelajaran, amatilah gambar di bawah ini. Menurut kalian, informasi apa yang kalian dapatkan dari kedua gambar tersebut? Nah, satu ada petri dish, ya kan? Ada gambar petri dish, ada kacang kedelainya, ya, kacang kedelainya. Di sini kacang kedelai juga, tidak ada petri dish-nya bertumpuk-tumpuk di situ. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bagaimana? Coba, siapa? Di buku pembelajaran kan ada? Nampak? Ada. Nih, nah, yang nggak ada Bapak bagikan. Ya. Nih. Bapak punya banyak. Oke. Coba yang gambar satu itu menerangkan tentang apa, gambar dua menerangkan apa. Coba saya anggap dulu sebentar. Dan nanti bisa Bapak memberikan satu pendapat. Ya. Ya.
Ya, ini karena ada di kotak kecil ya. Coba bisa. Coba. Nah, oke, kalau nggak bisa, ini Bapak akan sampaikan. Nah, dari informasi gambar tersebut menjelaskan kalau kita lihat seserincinya itu bisa kita artikan bahwa ada tumpukan-tumpukan biji yang mana tumpukan biji itu tidak beraturan, bercampur-campur yang mana biji yang satu dengan biji yang lain, artinya kemunian biji itu tidak ada. Nah, sedangkan yang gambar kedua adalah suatu proses pemilihan biji yang mana biji tersebut yang tercampur ya dipisah-pisahkan supaya terdapatnya mutu benih yang sama. Apa yang mutu benih yang sama? Yaitu secara fisiknya, secara fisiologisnya, secara patologisnya itu sama. Nah, itulah disebabkan pertanyaan gambar inilah yang kita lihat masing-masing dari kalian menunjukkan bahwa ada proses pemilihan biji yang bermutu. Nah, sesuai judul kita ya, yaitu benih bermutu. Nah, benih bermutu adalah benih yang dapat berkembang dengan baik dan dapat melakukan fisiologisnya yang baik supaya proses dari pertumbuhannya bisa tumbuh secara lengkap. Nanti lengkapnya bagaimana? Ada foto, ada hipokotilnya, ada digotilnya, ada kotilidonnya ada nanti muncul. Nah, nanti di situ kalian waktu proses penanaman kalian yang benih yang nomor 2 seragam. Nah, sedangkan benih yang nomor gambar 1 ini belum tentu seragam. Kenapa bilang seragam? Kenapa dia tidak seragam? Karena ada proses terlebih dahulu. Ya nah ya? Oke. Kira-kira jelas enggak penjelasan Bapak? Hah? Ya, jelas. Oke, ini pengertiannya. Nah, coba dilihat. Nah, di kiri sebelah kanan ya. Sebelah kanan di situ ada benih yang melakukan proses percambahan. Nah, yang Bapak masuk ada yang radicula, ada yang kotiledon, ada yang hipokotil. Ya tadi inilah dia. Yang mana radicula adalah akar, betul. Yang mana hipokotil calon bakal batang nih ya. Nih, ada dia. Jadi kalau kita lihat itu semua sama. Kalau kita buat satu proses, kalau kita amati secara benar, kita pilih-pilih benih yang baik, tentu prosesnya seperti yang ada di gambar tersebut. Ya nak ya? Oke. Yang di sini ada keterangan. Nah, keterangannya bisa baca nggak? Bisa baca? Nah, bisa baca nggak di sini? Nggak bisa ya? Ini poin Bapak nih kayaknya terlalu apa ya? Terlalu terang kali, tulisannya terlalu gelap. Nah, Bapak baca aja di sini ya. Nah, pengertian benih bermutu, yaitu mutu benih merupakan nilai kualitas secara fisiologis dan patologis yang diberikan pada suatu benih. Nah, jika ditinjau dari kualitas secara fisiologis, benih yang bermutu ialah benih yang memiliki daya kecambah yang baik ya, dan mampu tumbuh bersama dengan sifat yang seragam. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, kalau dia benih bermutu, dia akan tumbuh dengan bersama-sama dengan sifatnya seragam. Ya, nah di sini Bapak kayaknya masih semangat nggak nih? Masih. Kalau mau terus semangat, Bapak buat breaking dulu. Oke.
Oke, semuanya berdiri dulu, berdiri, coba berdiri. Ya, coba berdiri dulu supaya kalian nyaman. Coba berdiri dulu. Oke, sudah ya. Oke, coba tepuk semangat. Semangat. Oke, sekali lagi tepuk semangat. Kalau Pak di sini ada dua permainan, nanti dua permainan tersebut adalah ada harus yang kalian ikuti ya supaya ini merangsang fokus kalian ya, merangsang fokus kalian supaya kalian ini bisa fokus dalam proses pembelajaran Bapak. Oke ya. Yang pertama permainan ini yaitu dengan menggunakan kata ayam dengan serigala. Ya, kalau Bapak bilang ayam, ya kan? Ini ayam. Ya, ya kan? Kiri kanan bilangnya Pak. Kiri kanan bilangnya oke. Kalau Bapak bilang serigala, ya Pak, aum. Ya, gimana bilangnya? Aum. Nah, terus kiri kanannya nanti bilang aum. Kan bunyi serigala kayak gitu kan? Oke, siap? Sekali lagi, kalau ayam kalau kiri kanannya oke. Kalau Bapak bilang serigala aum. Nah, kalau kiri kanannya oke. Semuanya oke, udah ya? Udah paham ya? Ayam. Coba ayam. Kanannya kok wek-wek. Konsentrasi nih. Emang bebek wek-wek kan? Harus kompak ya. Serigala. Nah, aum. Ini kakak konsentrasi lagi ya kan? Nampak kan? Nampak kan konsentrasi. Nah, kita ulang lagi ya. Ulangi. Kalau Bapak bilang ayam, tangannya mulai nah, kiri kanan. Oke. Kalau Bapak bilang serigala, aum. Kiri kanannya. Oke. Paham ya? Oke. Sebelumnya tepuk semangat. Semangat. Oke. Nah ya. Ayam. Yang konsentrasi lagi. Kiri kanan. Ini nggak mau nyebut lagi nih. Oke. Serigala. Oke. Ayam. Coba ayam. Coba siap kiri kanannya. Oke, jangan biasa aja. Ayam. Coba. Kukurio. Kiri kanannya, ininya. Ini kayak ini ayam.
nih kan? Nampak nih pagi ini konsentrasi. Coba tepuk semangat. Oke, oke dulu. Nah, ini kayaknya posisinya ini masih ngantuk atau bagaimana ini? Oke. Nah, sebelum perhatikan tadi penjelasan Bapak, ini ada sesuatu yang ada di tangan Bapak, yaitu nih. Coba kalian amati. Oh iya, sebelum Bapak membagikan ini, coba sudah bagi Bapak kelompok nih? Sudah, coba bagikan kelompok. Bagi kelompok dulu. Ya, coba bagikan kelompok dulu supaya semua dapat kelompoknya? Siapa yang belum dapat kelompok? Tunjuk tangan. Baik. Pagi. Pagi, Pak. Pagi kan? Inilah dia ini. Pagi. Siang, sore. Oke. Nah, coba perhatikan dulu yang ada di depan. Nah, di sini ada yang namanya biji apa? Kacang tanah dengan kacang hijau. Nah, biji tersebut adalah biji yang mana yang sering kita jumpai, yang mana biji itu terjual secara tidak ada yang namanya label. Ya, jarang kita jumpai. Beli kacang tanah sekilo, ya kan? Beli kacang hijau sekilo, ada labelnya enggak? Jarang kita jumpai di pasar-pasar. Kenapa kacang tanah dan kacang hijau itu jarang kita jumpai? Karena pada umumnya kacang tanah dan kacang hijau ini adalah cenderung dikonsumsi oleh masyarakat, tapi tidak dibudidayakan. Nah, seandainya kita melakukan budidaya, bagaimana kita proses melakukan pembelian? Harus memiliki label. Kenapa harus ada memiliki label? Ya, karena kita dari label itu menunjukkan bahwa benih itu sudah teruji, ya, sudah dilakukan percobaan. Nah, makanya sudah teruji, sudah dilakukan percobaan, maka benih tersebut bisa dikatakan benih yang bisa dikatakan benih bermutu, benih yang akurat, benih yang baik, benih yang berkualitas. Nah, sedangkan di pasar-pasaran yang kita lihat di situ, yang dijual secara besar-besaran, itu jarang kita temui yang bentuk label-label. Nah, di saat kita di sini kita melakukan pembudidayaan, hasilnya baik itu dikonsumsi ataupun dilakukan dengan pembudidayaan, tentu kita sebagai orang petani ataupun kita sebagai orang yang melakukan pengujian, wajib kita lakukan proses pelabelan supaya proses benih hasil produksi kita bisa dikatakan benih yang bermutu. Nah, di sini Bapak katakan mutu benih. Bisa baca? Bisa? Yakin? Oke, coba si Dara baca di mutu fisik benih. Mutu fisik benih berkaitan dengan kondisi fisik
itu bisa diartikan di kelompok 1. Ini kelompok 1, coba dipahami, bisa dipahami dari maksud dari kata teman kalian sejarah. Apa dimaksud dengan mutu fisik benih? Bisa? Kalau fisik berarti menandakan tentang apa? Iya, tentang bagian luar, tepat. Kalau bagian luar itu bisa dikatakan dengan apa? Iya, kulitnya. Kelompok 3 bisa dikatakan dengan apa lagi selain kulit? Bentuknya. Terus mantap. Kelompok 2 balik lagi. Nah, warnanya. Oke. Ada lagi. Ukurannya. Ada lagi. Bentuk sudah diambil sama kelompok 3. Ada lagi. Iya, teksturnya. Tepuk tangan kita buat kita semua. Nah, maksud dari fisik ini kalau secara yang mudah kita amati adalah keluar dari warna yang tadi. Siapa yang menjawab di warnanya? Jangan. Kelompok mana? Ya, warnanya. Tentu kita melihat warna yang baik di kacang tanah. Kacang tanah ada yang berwarna hijau. Nggak ada. Ada berwarna merah. Ada berwarna hitam dengan putih. Kacang panjang nih bapak mengenalkan kalian. Biji kacang panjang siapa yang nggak tahu? Tahu. Bapak mau makan benih kacang? Ini kacang panjang ya? Biasanya berwarna hitam putih pun ada. Ada berwarna hijau? Ada berwarna kuning? Nggak ada. Ada nggak kacang panjang itu bijinya bulat? Ada nggak biji kacang panjang itu seperti bijinya sawi? Sawi tahu? Oke. Ada nggak kacang panjang itu seperti bijinya si buah mentimun? Nggak ada. Tadi udah tahu ya. Nah, bentuk dari kacang tanah bentuknya lonjopan. Oke, itu adalah suatu proses dari biji bentuknya. Nah, kalau kedelai, tahu kedelai? Bagaimana bentuknya? Bulat. Kalau dia itu teksturnya baik, kayak mana? Keras, bulat keras, berwarna merah atau kuning? Yang merah warna apa? Biji merah warna apa? Ya kacang tadi, kacang panjang. Ya, oke. Untuk mutu fisiologis benih yang kelompok 3 bisa baca? Coba. Itu. Ya. Di dalamnya terdapat aktivitas enzim, reaksi-reaksi biokimia, serta respirasi benih. Iya, itu kalau kita artikan itu berkaitan dengan aktivitas perkecambahan. Nah, tentunya dia itu melakukan aktivitas proses perkecambahan itu menunjukkan apa? Terciptanya akar, ya, terciptanya rambut buah, terciptanya hipopotil flamula, dan terciptanya. Nah, itu prosesnya yaitu dengan
bentuk-bentuk dari mutu fisiologis benih ini kalau dia terjadi dari prosesnya, maka proses tersebut terjadilah mutu fisiologis benih itu ada. Oke? Kira-kira kalau jelas itu tanaman jagung kayak mana prosesnya? Bijinya kayak mana kalau kita tanam? Lalu bijinya terangkat atau masih ke dalam tanah? Dalam tanah atau terangkat? Ada yang terangkat, ada yang dalam tanah nih. Coba nih ada dua persepsi nih. Oke, kalau kacang panjang lah, bijinya terangkat atau ke dalam tanah? Terangkat. Alasannya kenapa? Alasannya apa? Iya, reaksi kekecambahannya adalah suatu berdongkrakkan kotiledon sebagai sumber makanan. Apa itu kotiledonnya? Yaitu dari cangkang dari apa kalau bilang dikotil ya, berkeping dua ya. Kalau berkeping dua itu tercipta, maka disebut dengan kotiledon. Maka kotiledon itu diangkat oleh akar untuk mewujudkan proses sebenarnya kalau bilang sumber makanannya. Nah, bukan dari akar. Akar hanya menampung menuju kekuatan prosesnya tumbuh. Tapi proses dia makan itu masih ditanggung oleh si kotiledon ataupun bagian kepingan si buah. Nah, itu diangkat dia sebagai cadangan makanan. Itu dulu diproses. Akarnya hanya memperkuat dulu ke dalam tanah. Setelah keluar tanah, maka kotiledonnya terlepas sendiri. Maka proses makanannya dilakukan oleh si akar. Nah, yang nomor 3, mutu genetik kelompok 1. Coba saya baca. Coba baca. Mutu benih secara genetik berkaitan dengan susunan kromosom dan DNA benih serta jenis protein yang ada di dalam benih dengan tolak ukur kemurnian genetis benih. Iya, kalau kita bilang gen, tentunya kita itu artinya proses membawa sifat, ya, genetik ya, maksudnya pembawa sifat. Kalau nanti bijinya tanaman kacang panjang itu, kalau dia berbuah, dia itu panjang, kacang panjangnya, tentu bijinya kalau kita tanam, kalau dia produksi pun tetap panjang. Begitu juga dengan kedelai. Kalau kedelai itu prosesnya nanti baik, lalu dapat bulat dan warnanya berkilat, tentu hasilnya pun tetap sama. Dengan kenapa sama? Karena terbawa oleh gen. Yang nomor 4, kelompok 2. Kelompok 2, siapa yang baca? Patologis. Ya, patologis. Ukur dari mutu patologis benih yang bisa digunakan adalah status kesehatan benih. Hal-hal yang diamati untuk mengetahui status kesehatan benih ini adalah keberadaan serangan patogen, jenis patogen, dan tingkat serangan patogen. Ya, jadi kalau patogen ini artinya suatu jenis penyakit yang bisa ataupun sumber-sumber lain yang bisa masuk di dalam biji ataupun benih tersebut. Kalau dia masuk ataupun dia selain masuk, jadi dia tidak terbebas dari mutu patogen. Dia masih kena. Maksud dari patogen ini adalah ada virus ataupun penyakit yang ada di dalam benih. Nah, jadi kalau dia terbebas dari patogen, maka dia itu termasuk dari mutu benih yang baik. Nah,
di sini Bapak kan sudah membagikan 3 kelompok. Kalian sudah mengetahui tentang fisik benih sudah, fisiologis benih sudah, genetik sudah, dan mutu patologis sudah. Nah, di sini di meja Bapak ada 2 biji. Ya, ada dua jenis biji. Dan nanti Bapak bagikan ke kalian. Nah, ini 3 kelompok kan? Nih, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini kelompok 2, kelompok 1, kelompok 3. Oke, ini sudah ya. Oke, di tangan Bapak ada letak kerja kalian itu dengan LKPD ya. Di LKPD ini ada acuannya, nanti kalian bisa menulisnya, bisa dijawab di sini. Nanti kan kumpul menurut kelompoknya. Ya, nah ya. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke. Coba kalian amatin di LKPD kalian. Coba lihat LKPD-nya. Coba lihat di LKPD-nya. Nah, sudah? Coba baca dulu. Coba kerjakan jawaban di LKPD-nya. Nah, ada kan titik di situ. Nah, lembah kerja peserta didik. Nama kelompok di kelompok 1 dalam kurung buat namanya. Kelompok 1 tulis kelompok 1 tulis namanya. Dalam kurung. Nah, ini dalam kurung. Ya. Terus namanya ada di sini. Ya. Kalian kelompok 2 ya? Oke, buat nama-nama kalian di sini siapa aja? Oke, yang bawahnya nggak usah diisi. Sudah? Sudah ya? Nah, untuk langkah-langkah kegiatan, coba dibaca nak. Langkah-langkah kegiatannya, guru memberikan alat dan bahan praktek untuk kelompok masing-masing, ya. Yang ketiga, masing-masing kelompok menerima benih sejumlah 1 mangkok kecil. Nah, Bapak cuma kasih langsung 2, ya. Yang keempat, peserta didik melakukan praktek mutu benih, mutu fisik benih, mutu fisiologis benih, dan mutu patologis benih. 5. Diskusikan jawaban pertanyaan berikut. Jelaskan langkah benih bermutu sesuai dengan kelompok belajar. Nah, kalau namanya benih bermutu, seperti yang saya Pak bilang, yang pilih dulu. Yang mana benih mutu tadi? Ada kan di catatan kalian? Iya, coba pilih dia, dipilih. Ya, dipilih.
Oke, sudah siap? Sudah siap? Baik, kalau sudah siap, bisa dikumpulkan LKPD-nya, nak. Ya, bisa dikumpulkan LKPD-nya, biar nanti kita bersama-sama. Oke. Benihnya juga dikumpulkan. Ya, di sini loh. Saya gabungkan. Siap ya? Ya. Oke. Nah, jadi kalian sudah melakukan proses tanya jawab di lembaga kalian, dan hari ini kita akan bisa sama-sama. Nah, kalian kan sudah tahu ya, sudah mengetahui apa itu mutu benih, apa itu mutu fisiologis, atau apa itu mutu genetik, apa itu mutu patogen, ya. Jadi hari ini pelajaran kita sampai di sini, ya. Kalau kalian tahu pelajaran kita sampai di sini. Sebelum sampai di sini, apa kesimpulan yang kita bisa dapatkan pada hari ini? Siapa? Coba, Noah. Nah. Kesimpulan adalah bahan tanam merupakan awal tumbuh dan tegaknya suatu tanaman. Ya. Tanaman tidak dapat dipisahkan dari bahan tanam karena bahan tanam langkah awal proses kegiatan budidaya tanaman. Oke. Bahan tanam memiliki ciri-ciri dalam mendukung tumbuh kembangnya dalam budidaya tanaman. Oke. Ini ya kesimpulan kita pada proses pembelajaran hari ini. Oke, tepuk semangat buat kalian semua. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Nah, hari ini kalian sudah melakukan kegiatan proses pembelajaran yaitu mutu benih. Nah, kira-kira pembelajaran hari ini menurut kalian bagaimana? Nah, lagi dapat pengalaman. Lagi nak dapat ilmu. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Baik, hari ini cukup sekian dari proses pelajaran Bapak. Sebelum kita melakukan proses mengakhiri pelajaran ini, lebih baik kita lakukan berdoa. Nah, siapa berdoanya? Oke, dulu silakan. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari berdoa sejenak. Berdoa mulai.
Doa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih nak atas waktunya. Semoga kalian bisa menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya dan bisa kalian belajar hari ini, bisa kalian bisa melakukan proses belajarnya bisa kalian melakukan kegiatan proses belajar di rumah, ya nak ya. Nah, semangat mengikuti proses pelajaran dan jangan lupa